kita nggak akan cover lagu ini, tapi kami di sini untuk baca berita. Oke, kembali lagi di PT Indonesia pada Pekan Tawa Indonesia bersama saya Arsom Vendrakin dan Masih bersama saya Aldi bukan Taher di konten bertani berita viral masa kini. Langsung saja kita sudah menyiapkan berita untuk kalian. Langsung ke berita pertama. Berita pertama datang dari merdeka.com. Di sini dipublikasikan pada hari Sabtu 10 April 2021. Masih hangat ternyata. Masih fresh, oke. Di sini diberitakan tahanan ini betah di penjara. Waduh. Sudah bebas, tak mau pulang sampai diusir polisi. Mukanya anjir. Gitu. Membayangkan hidup terkurung, tak bisa bebas kemana-mana sehari-hari dengan para terpidana yang tak pernah melakukan kejahatan. Tentu bukanlah hal yang mengenakan dan indah. Ya pasti. Karenanya tak jarang para pelaku tindak pidana acap kali berusaha lari dari kejaran polisi atau kabur dari penjara karena ogah masuk bui. Namun lain halnya dengan tahanan yang satu ini. Jadi tahanan yang satu ini berbeda ya. Mungkin punya imajinasi di penjara mungkin. Jadi ada pepatah mengatakan tak bisa jadi yang terbaik, minimal harus jadi yang beda. Jadi mungkin ini prinsip tahanan ini ya. Iya. Jadi prinsip karena terpidana yang lain ingin keluar, lah ini malah betah ya. Jadi sudah menganggap penjaraku rumahku. Penjaraku istanaku. Iya. Jadi sudah menganggap istana ya, karena mungkin kalau sarapan dianterin. Ya. Ada yang ladenin. Kalau nakal, ada yang mencuti. Ya, di sini saat masa hukumnya telah usai, dia memaksa diri untuk tetap tinggal di tahanan. Berkali-kali disuruh pulang, tidak mau karena mengaku betah. Mungkin si terpidana ini mungkin gak punya rumah. Mungkin. Anda betah di pekerjaan, bukan di penjara. Daripada keluar penjara jadi gembel, nggak punya rumah. Oh iya. Jadi bisa. Terpidana ini menjadikan penjara itu sebuah rumah baginya, sampai nyaman. Malam ini kita akan memulangkan tahanan di Polsek Tahanan Labuan. Sebenarnya tadi sore sudah disuruh pulang tapi nggak mau pulang. Jadi tahanan ini sudah dilepas tapi nggak mau, kata brigadirian. Ya mungkin saran buat Bapak Kur ini ya. Kalau Bapak masih tetap ingin tinggal di penjara, mungkin Bapak bisa melakukan tips-tips dari saya. Betul. Bapak pertama menuruti polisi ini keluar terlebih dahulu. Nah, lalu dikasih beberapa jangka waktu, beberapa menit, Bapak berulah saja kembali. Bapak nyolong, Bapak melakukan pembunuhan, biar kembali lagi ke penjara ya. Jadi Bapak bisa tenang, tidak akan hidup menjadi gembel. Langsung kita meluncur ke berita selanjutnya. Ini website favorit kita ya, dari kompas.com. Terima kasih Kompas. Alhamdulillah, malam pertama telah kami lewati. Saya sangat bahagia. Ini masih fresh juga. Di sini diberitakan setelah pernikahannya dengan Pura. Benar. Siapa Pura? Pura yang itu apa ya? Yang laki-laki itu. 2 kali. Apa pertama sih? Setelah pernikahannya dengan Pura,
menjadi viral di media sosial, Ira Fazilah mengaku tak begitu mempermasalahkan pendapat orang lain. Dirinya bahkan mengakui bahwa saat ini hidupnya lebih bahagia. Alhamdulillah, malam pertama telah kami lewati dan secara pribadi saya sangat bahagia. Ira, warga desa Bana, kecamatan Bontocani, Bone, Sulawesi Selatan tersebut memang masih berusia 19 tahun. Bahagia ya. Siapa bapak itu loh? Sangat perkasa sekali. Ini si Mbak Ira ya, terlihat bahagia sekali walaupun sepertinya terpaksa. Atau dijodohkan. Namun rasa cintanya kepada Bora tak perlu dilakukan. Dirinya juga tak menampik bahwa Bora masih memiliki hubungan kerabatan dengan masih saudara. Ternyata saya ikhlas menikah dengan suami saya walaupun usia kami beda jauh. Tapi saya ikhlas, lagian suami saya adalah keluarga sendiri. Selama ia tinggal sendiri tidak ada yang merawat. Tinggal tunggu saja ya. Untuk alumni kehidupan, seperti diberitakan sebelumnya, pernikahan Ira dan Bora diawali saat Bora hendak melamar ibu mertuanya yang tak lain adalah ibunda Ira. Nah itu mending. Awalnya Bora melamar ibunya, tapi sang ibu menolak, malah menawarkan anak. Lebih buruk ibu. Ibunya sudah tidak sanggup mungkin anak gadisnya untuk dinikahi, kata kepala desa Bana Ishak. Gayung bersambut Ira menyatakan menerima pinangan Bora ya. Saat itu Bora meminang Ira dengan mahar kebun seluas 1 hektar dan uang tunai 10 juta. Pantas mau dia. Mungkin karena opsi kedua ya yang menjadikan dia karena opsi pertama itu kasihan, yang kedua harta dan takhta, bukan TikTok goblok. Oke, next berita selanjutnya. Ya, masih di website kesayangan kita, kompas.com. Kalau ada pihak Kompas yang melihat video ini, bisa kontak kami ya, untuk mengundang kami untuk memblok channel kami. Video viral, remaja tewas tertabrak saat mengadang truk tronton. Ini faktanya. Ini fakta ya. Tapi bener, ini sempat viral sih. Nasib naas dialami seorang remaja berinisial DP, warga kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pasalnya ia tewas tertabrak setelah nekat mengadang truk tronton yang sedang melintas di jalan alternatif Sentul, Desa Cicujung, Kecamatan Sukaraja. Berasa Superman. Mungkin dia mau mencoba Adrenalin. Ilmu baru. Kanuragan mungkin. Untuk mengusut kasus tersebut, saat ini polisi masih melakukan pendalaman penyidikan dan memburu sopir truk yang diketahui telah kabur. Apa yang disalahin supirnya? Ya biasa di negara ini ya. Usai menabrak korban itu, sang sopir truk diketahui kabur. Untuk mengusut kasus itu, pihaknya mengaku masih berusaha melakukan pendalaman penyidikan. Saya di sini memihak ke sopir ya. Benar. Karena coba kalian kalau berada di posisi sopirnya mesti panik ya. Ketakutan. Tabrak enggak nih? Tapi di sini tidak dijelaskan si DP itu kenapa menghadang truk ya. Jadi kita belum tahu motifnya. Mungkin mau membegal tapi Tidak ada alatnya. langsung lewat, Pakai nyawa. langsung menjadi alumni kehidupan. Lanjut. Oke, lanjut. Ini ke video terakhir. Berita cuk.
Oh Berita iya, bukan video. video coba. Sampai ke berita terakhir karena nuansanya sudah bulan suci Ramadan ya. Jadi kita tidak akan banyak-banyak berbicara karena haus. Oke, kita lanjut ke berita terakhir. Berita datang dari tribunnews.com. Video viral polisi menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun saat penangkapan pelaku pencurian asik tertidur. Pasti kaget dong. Video viral aksi petugas kepolisian menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun saat penangkap terduga pelaku pencurian menjadi bahan perbincangan. Rekaman tersebut menjadi viral setelah diunggah oleh akun Instagram @tekap_Labuhan_Batu. Dalam unggahannya tampak 3 anggota kepolisian dari tim khusus anti bandit Tekap Satreskrim Polres Labuhan Batu, Sumatera Utara akan melakukan penggerebekan. Terlihat 2 orang petugas awalnya mengetuk pintu kos-kosan, sedangkan seorang lainnya merekam sambil mengucapkan kata-kata paket. Mereka seolah-olah hendak mengantarkan paket kiriman, paket kata petugas. Selanjutnya setelah masuk pintu kos terbuka, 2 orang polisi berpakaian sipil masuk dan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Sambil bertepuk tangan, 2 polisi itu berusaha membangunkan seorang lelaki yang tengah tertidur pulas di samping seorang wanita. Putar. Boleh. Kita lihat dulu videonya. Happy birthday. Welcome to Liga. Saya nggak ulang tahun. Mungkin sedikit aneh ya. Kalau di sini penggerebekan cuma 3 polisi, biasanya kan lebih. Ini kamera. Mungkin ini menjadi teknik baru dalam penangkapan sebuah tersangka ya. Jadi Polres Labuhan Batu ini ingin berinovasi, mungkin menciptakan teknik penangkapan baru. Mungkin kalau yang biasanya kan didobrak, mungkin kalau didobrak itu si Lalu pelaku sudah tahu Pak. iya akan langsung berpikir untuk kabur ya. Kalau paket ya, sangat pintar Bung dari Polres Labuhan Batu. Dari informasi yang diunggah akun Instagram tersebut, lelaki berinisial AR alias Apin tersebut sebelumnya mencuri 3 unit handphone milik Dwi Andayani. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu AKP Pari Gesit mengatakan tersangka AR alias Apin ditangkap berdasarkan pengembangan tersangka dari Dandi Saputra alias di warga Kampung Baru, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Wilayah Barat, Kabupaten Labuhan Batu. Keduanya mencuri handphone merek Somai dan Oppo New 7. Dalam kasus ini korban mengalami kerugian 4,7 juta. Jadi beruntung ya kalau misal si pelaku emang beneran ulang tahun. Mungkin beda ya kejadiannya. Si pelaku mungkin ikutnya Mungkin bisa juga HP-nya buat anaknya. Buat anaknya karena sekolah online. Jadi terpaksa mencuri. Positive thinking. Sini nggak ada anaknya Cuk. Oh. Ada cuk. Ada cuk. Nah, kita masih positive thinking ya, karena ini nuansa bulan suci Ramadan. Mungkin itu saja yang bisa kita beritakan untuk kalian. Sekali lagi kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak keluar dari mulut kita berdua. Jangan diambil serius karena ini cuma guyonan. Betul.
bercanda. Candaan. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan Ibadah puasa puasa. untuk kalian yang menjalankannya, dan yang tidak menjalankannya jangan makan di samping warung. Sekian dari kami. Itu saja. Sampai bertemu lagi di konten selanjutnya. Bye bye. Bye bye.